Bagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan singkat yang berjudul beban kita adalah beban Tuhan. Tapi sebelumnya kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, yang mulia Tuhan, kami ucap syukur untuk segala berkat yang boleh kami terima. Hingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tak kurang satu apapun. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan dan berkati kita semua yang akan mendengarkan. Kiranya semua sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunkan setiap dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita pasti pernah mengalami kehidupan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak sesuai dengan apa yang kita doakan. Bahkan ketika hidup tidak sesuai apa yang kita inginkan, kita merasakan keputusasaan, depresi karena beban yang begitu berat dalam kehidupan kita. Tapi kita perlu mengingat bahwa ada banyak sekali tokoh dalam Alkitab yang mereka mempunyai beban yang sangat berat dalam kehidupan mereka. Tapi mereka selalu menyerahkan diri mereka kepada Tuhan dan selalu percaya bahwa rencana Tuhan jauh lebih indah daripada rencana kita sendiri. Tokoh yang akan saya ceritakan ada 3 tokoh. Yang pertama adalah Daud. Beban yang dirasakan Daud pada waktu itu adalah dia diancam oleh Saul yang akan membunuhnya. Bahkan di dalam Alkitab Daud memakai kata-kata kewalahan, berbeban berat, tertunduk, bahkan kematian. Tapi di beberapa bagian Daud tetap mengingat bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan. Dari Daud kita bisa belajar bahwa bagaimana kita perlu mengingatkan diri kita akan janji-janji Tuhan yang akan datang. Tokoh yang kedua adalah Ayub. Ayub kehilangan semua kepunyaannya, mulai dari keluarga, harta benda, dan kesehatannya. Sekujur tubuhnya dipenuhi dengan bisul bernanah, sehingga dia dicampakkan oleh banyak orang, dia dijauhi oleh banyak orang. Bukan perkara yang mudah bagi Ayub untuk mengatasi segala beban yang ada dalam kehidupannya. Tapi Ayub juga pernah mengungkapkan keluh kesahnya kepada Tuhan, mengungkapkan segala beban kehidupannya kepada Tuhan. Tapi pada akhirnya Ayub juga menaruh pengharapannya pada Tuhan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tokoh yang ketiga adalah Rut, di mana Rut mengalami sebuah keputusasaan atau depresi. Masa sulit yang dialami Rut dimulai sejak kematian suaminya. Pada saat itu Rut mengalami kesulitan ekonomi yang membuat dia sulit untuk mencari uang. Tapi dia harus mendengar ibu mertuanya memutuskan untuk meninggalkan Moab dan kembali ke tanah kelahirannya tanpa suami, dan harus meninggalkan tanah kelahirannya dengan seorang wanita tua. Bayangkan betapa berat beban yang dipikul oleh Rut pada saat itu. Dalam keadaan sulit, Rut tidak langsung melihat Tuhan akan menyediakan hal yang baik baginya. Tapi justru dengan menghadapi dan melewati masa itu dengan setia, dia mendapati hal yang tak terduga di depan. Pada akhirnya dia diberkati oleh Tuhan dan dia dipertemukan oleh suami keduanya dan mereka hidup sangat bahagia. Meskipun kehidupan kita adalah kehidupan yang sulit, meskipun hari ini adalah hari yang buruk bagi kita harus tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Anggap semua beban kita adalah beban Tuhan. Biarkan Tuhan yang menyelesaikan segala perkara dalam kehidupan kita. Yakinlah suatu saat janji Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita membuka Alkitab kita dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan meminta kita untuk menaruh seluruh beban kita kepada Tuhan, sehingga kita tidak menerima beban apapun dalam kehidupan kita. Itulah yang bisa saya sampaikan, kiranya Tuhan memberkati.